Jokowi ini memang agak menekan ya, memaksa Sri Mulyani untuk mencarikan pos anggaran, menyediakan uang agar bansos ini bisa ada begitu ya. Jadi seluruh kementerian lembaga itu disuruh mencari penghematan atau menyisir anggarannya supaya bisa ada uang sekitar 50,2 triliun ya. 5% dari setiap KL. 5% dari setiap KL. Nah, Sri Mulyani itu mengatakan bahwa ini sudah di ambang batas moralitas saya. Bantuan sosial semestinya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta mendorong daya beli kelompok masyarakat paling rentan. Namun, bantuan sosial menjelang pemilihan presiden rawan disalahgunakan untuk kepentingan elektoral, seperti yang kita lihat sebulan sebelum hari pencoblosan 14 Februari 2024. Presiden Joko Widodo makin giat menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tiap kali melakukan kunjungan kerja. Manuver Jokowi ini bisa berdampak pada elektabilitas Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden berpasangan dengan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Bantuan El Nino yang akan diberikan kepada masyarakat berupa uang tunai BLT senilai 200.000 dan bantuan pangan beras 10 kg. Bantuan El Nino tersebut ingin diperpanjang sampai Juni 2024, namun Kementerian Sosial menolak karena hal tersebut diharuskan menekan anggaran, membuat Bu Risma berpikir untuk mengundurkan diri dari Kementerian Sosial. Yang menjadi perbincangan praduga keterkaitan bansos dengan kepentingan politik presiden adalah ketika bansos 2024 diberikan Januari sampai Februari, yang mana sebenarnya program bansos ini diselenggarakan setiap bulan Maret. Menurut kelompok kami, kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi tentang bansos adalah kegiatan yang sangat menunjukkan bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan bansos dan dianggap sebagai kasus korupsi politik. Bantuan sosial yang diberikan seharusnya bisa bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta mendorong daya beli kelompok masyarakat yang paling rentan, bukan untuk sebagai alat yang digunakan untuk kepentingan elektoral yang dimana untuk mendongkrak elektabilitas suatu kelompok. Namun jika bantuan sosial digunakan untuk kepentingan pemilu, seperti yang marak terjadi sebelum pemilihan presiden saat ini, maka hal tersebut disebut sebagai korupsi politik yang perlu ditindaklanjuti. Pendapat dari kelompok kami mengenai permasalahan yang tertera di dalam video tersebut, yaitu permasalahan mengenai bansos yang dijadikan cara untuk mengambil hati rakyat dalam pemilu harus ditindak lebih tegas oleh lembaga yang berwenang karena tindakan tersebut merupakan bentuk perbuatan menyuap dan tidak sesuai dengan peraturan kampanye yang berlaku. Siapapun calon presiden dan calon wakil presiden yang menyalonkan dirinya dalam pemilu harus mengikuti aturan kampanye yang berlaku dan harus dilakukan oleh orang yang menyalonkan dirinya pada pemilu itu sendiri. Permintaan Bapak Jokowi kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang menekan untuk menyediakan pos anggaran untuk bansos dan kegiatan yang semakin giat menyalurkan bansos yang bersumber dari APBN setiap kali melakukan kunjungan kerjanya merupakan tindakan yang tak wajar yang dilakukan Presiden menjelang pemilu tahun ini jika bukan untuk meningkatkan elektabilitas salah satu paslon yang terdapat sang anak di dalam salah satu jajaran paslon tersebut. Terkait dengan rekomendasi dari kami, dari video yang telah kami lihat, yakni ialah dari cara penyampaian tersebut terlalu sering menggunakan kata jadi kayak kurang maju gitu loh, kayak kurang pas. Dan yang kedua, cara penyampaiannya itu ialah terlalu kaku. Jadi ibarat kata itu kan hitungannya politik santai ya, harusnya bisa membawakan suatu berita ataupun suatu statement itu dengan santai agar lebih dinikmati oleh para penontonnya. Sekian. Ya, untuk yang selanjutnya adalah seharusnya ditambahkan sedikit animasi gambar atau diagram untuk hasil-hasil survei yang sedang dibahas agar tidak membosankan dan dapat menarik perhatian penonton. Selanjutnya ada tampilan untuk lighting-nya kurang sehingga membuat mata tidak terlalu nyaman saat menonton videonya. Cahaya itu penting banget. Kalau belum bisa mengkondisikan ruangan menjadi cukup cahayanya, maka bisa dilakukan syuting di luar ruangan dengan sumber cahaya alami. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.